Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam. Setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian, selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elot yang letaknya di tepi laut, di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya, Huram mengirim kapal-kapal kepadanya dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo, mereka sampai ke Ofir. Dan dari sana, mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Shalom saudara, setiap orang pasti memiliki target untuk mencapai sesuatu. Dalam bagian ini dapat kita katakan bahwa pencapaian dari Raja Salomo sebagai seorang raja nyaris sempurna. Orang biasanya berhasil bila menangani satu bidang saja. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bagaimana Salomo berhasil mengorganisir banyak bidang. Yang pertama, saudara, bidang kerohanian. Salomo telah menyelesaikan pembangunan bait Allah. Ia taat menjalankan ibadah sesuai dengan hukum Musa. Ia pun tak segan turun tangan untuk mengorganisir orang-orang yang harus bertugas di bait Allah agar sesuai dengan perintah Daud, ayahnya. Yang kedua, saudara, bidang ekonomi juga menjadi suatu ranah yang tidak ketinggalan, bahkan dikembangkan juga oleh Raja Salomo. Kalau kita kilas balik, saudara, serta menyimak sejarah hidup Salomo dan Daud ayahnya, maka kita akan mengingat bahwa Tuhan pernah berjanji kepada Daud mengenai anaknya. Pencapaian yang diraih Salomo dalam masa pemerintahannya memang bisa mengundang decak kagum. Namun, ingatan akan janji Tuhan kepada Daud akan mengarahkan kekaguman kita kepada Allah, karena Dia telah menepati janjinya. Maka kita melihat, saudara, bahwa kemampuan manusia sebesar apapun, sehebat apapun, sedahsyat apapun, sesungguhnya berasal dari Allah. Begitu pula dengan pencapaian kita. Setinggi apapun, tak luput dari campur tangan atau kendali atau kedaulatan Allah. Sebab itu, saudara, segala kemampuan yang Allah anugerahkan harus kita maksimalkan semata-mata, bukan hanya demi sebuah pencapaian pribadi, tetapi bagi kemuliaan dan pekerjaan Allah. Lakukan segala sesuatu, saudara, untuk kemuliaan Allah, untuk pekerjaan Allah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa pencapaian apapun yang kami peroleh hari ini, baik itu dalam pendidikan, baik itu juga di dalam pekerjaan, baik itu juga di dalam keluarga,
sebenarnya semua adalah turut campur dari tangan Allah, tidak lepas daripada kedaulatan Allah. Karena itu Bapa, Tuhan ajar kami supaya segala sesuatu yang kami kerjakan dalam hidup ini bukan hanya untuk pencapaian pribadi, tetapi juga untuk kemuliaan dan juga untuk pekerjaan Allah itu. Nama Allah dipermuliakan, kebenaran pun diberitakan di mana-mana. Mampukan kami ya Bapa, supaya kami selalu memberitakan kebenaran itu di tengah-tengah segala apa yang kami kerjakan. Demikian juga Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat di tengah-tengah gereja Kristus Tuhan yang berjuang hari ini. Tetap biarlah mereka juga berjuang untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Berita Injil itu diberitakan di mana-mana melalui segala sesuatu yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.